this. What? Wait, wait. Dibuka dengan seorang kakak beradik yang bernama Jas dan Laura, yang mereka kini sedang perjalanan menuju ke sebuah kabin peninggalan orang tuanya, untuk mengisi waktu liburan musim panas mereka yang memakan perjalanan yang cukup lama. Tetapi Laura adiknya lebih ceria menikmati perjalanannya itu, dibanding dengan Jas kakaknya, yang terlalu lelah dengan perjalanannya ini. An English thing, you wouldn't know. So. Singkat cerita, mereka telah tiba di kabin tersebut yang berada di tengah hamparan padang rumput, yang membuat Jas benar-benar kelelahan. Tapi rasanya tak puas jika mereka hanya sekedar rebahan di sini, jadi Laura pun mengajak kakaknya untuk bersama-sama berkeliling di sekitar daerah ini. Meskipun sedikit mager, Jas tetap menuruti apa keinginan adiknya ini, dan bersama-sama menikmati keindahan alam sekitar. Mereka berdua awalnya sangat bahagia menikmati liburannya ini, dan hingga suatu ketika, terdapat mobil pickup melintas di depannya, berisi sekelompok pria yang menawarinya untuk bergabung dengan geng mereka. How you ladies doing? We're fine, thanks. Jas sendiri yang melihat mereka sangat mencurigakan, ia pun mengajak adiknya untuk pergi dari sini. Melihat mereka tadi, membuat Jas pun teringat dengan trauma masa lalu buruknya itu, yang dirinya pernah mendapatkan perlakuan buruk pada orang asing, sehingga ia hanya tak ingin traumanya itu kembali terjadi. Here. Don't ever forget that. Malam pun tiba, di sini Laura akan membuat makan malam untuk mereka berdua, tetapi karena bahan yang diperlukan masih kurang, Jas pun berinisiatif untuk membeli beberapa bahan di seberang desa dengan mobilnya. Selang beberapa saat Jas pergi, tiba-tiba muncul sebuah mobil yang berhenti di kabin mereka. Saat Laura akan membukakan pintunya, ternyata itu gerombolan pria misterius yang tadi menyapanya, lalu langsung masuk ke dalam begitu saja, dan juga mengunci pintunya. Ketua kelompok tersebut yang bernama Randy, bermaksud untuk mampir kemari untuk menyambut kedatangan Laura dan Jas, namun Laura dengan tegas menolak sambutannya. Tindakan tidak ramahnya itu tak membuat Randy dan gengnya pergi, dan ia pun justru memperingatinya, bahwa Laura tak seharusnya berada di daerah ini. Sementara Jas sendiri yang sehabis berbelanja, mencoba untuk menghubungi Laura, namun Randy yang melihat ponselnya pun langsung mematikannya, yang membuat Jas pun mulai khawatir padanya. Randy pun menyarankan Laura untuk berperilaku baik pada mereka semua, atau Laura akan dalam masalah besar. Ancamannya itu tak membuat Laura takut, dan ia pun justru mencoba melawannya dengan menodongkan pisaunya pada mereka. Karena Laura tak mengindahkan peringatannya, Randy pun memutuskan untuk menembak matoi Laura seketika itu juga. Anak buahnya yang melihatnya tentu sangat terkejut, tetapi Randy tak peduli, dan menyuruh mereka semua untuk pergi dari sini, sementara bawahannya yang bernama Ken, ditugaskan untuk membereskan jasad Laura. Jas sendiri yang berpapasan dengan mobil pickup Randy pun sangat terkejut, dan segera langsung menuju rumahnya. Sesampainya di sana, dirinya sungguh tak menyangka, bahwa ternyata Randy dan kelompoknya telah membunuhi Laura, yang menjadi awal dugaan buruknya itu. Jas pun langsung menyadari, bahwa tampaknya di rumah ini terdapat seseorang, dan ia pun langsung bersembunyi. Ken sendiri yang sehabis gali kuburan, tak menyadari dengan keberadaan Jas di sini, dan ia pun sejenak dengan santai menikmati birnya terlebih dulu, sebelum ia mengurus jasadnya. Jas sendiri yang mengintainya dari belakang, perlahan-lahan mengambil pisaunya, dan langsung melakukan dendamnya itu. Tak puas dengan hal itu, kini Jas pun berencana akan menghabisi Randy dan kelompoknya, dan langsung menyiapkan semua senjata yang ada di kabin ini. Lalu kita pun diperlihatkan suasana markas Randy di suatu tempat,
dan tampaknya mereka telah mendapatkan beberapa benda dan uang yang telah mereka rampok di tempat lain dengan sangat bahagia. Such a fucking... Been telling me. And he shouldn't have done that. Namun tidak dengan Randy, yang tampaknya dirinya kini mulai merasa bersalah dengan tindakan kejamnya itu pada Laura, bahkan beberapa anggota lainnya juga menyadari dengan tindakannya yang sungguh tak manusiawi. Sadar jika ini bukan kesalahan mereka, Harry pun mengajak mereka semua untuk pergi tanpa Randy, dan membawa semua harta rampokannya ini. Namun mereka tak setuju dengan pendapatnya, karena Randy tetap berperan penting dari rampokannya ini. Kemudian tiba-tiba terdengar suara gaduh di suatu ruangan, dan Lois yang kakinya masih terluka pun mencoba untuk memeriksanya. Di saat Lois masuk ke sana, muncullah Jas dari belakang. Kemudian Jas pun memulai pesta kekacauannya itu, dengan menyerang mereka semua secara brutal dengan chainsaw-nya. Satu persatu mereka semua dilumpuhkan tanpa ampun oleh Jas, yang kegaduhan itu pun mulai didengar oleh Randy. Randy tentu sangat terkejut melihat anak buahnya telah matoi mengenaskan di tangan Jas itu sendiri. Sadar jika Jas ternyata cukup berbahaya, Randy pun memutuskan untuk kabur dari Jas tanpa perlawanan. Namun Jas pun tak membiarkan Randy kabur begitu saja. Randy pun berjalan sendirian meninggalkan markasnya, lalu muncullah mobil van yang melintas, yang ternyata mereka adalah anak buah Randy dari cabang lain, dan Randy pun bergabung bersama mereka. Jas yang masih mencari keberadaan Randy, ia pun tak sengaja melihat mobil van Randy yang sedang melaju, dan ia pun tentu langsung mengikutinya. Randy dan gengnya memutuskan untuk kembali ke markasnya, dan mereka pun langsung memeriksa mobil Jas di sana, yang terdapat beberapa senjata, dan mereka pun menduga bahwa Jas datang kemari hanya untuk membalaskan kematian adiknya tersebut. Oleh karena itu, Randy pun memutuskan pada mereka semua untuk melawan Jas balik apapun yang terjadi, dan segera membereskan kekacauan ini sebelum polisi tiba. Jas pun diam-diam mendengar percakapan mereka, namun ia tak sengaja menimbulkan suara yang terdengar oleh mereka. Randy yang menduga itu adalah Jas, ia pun langsung mengungkapkan kesalahannya dirinya itu pada adiknya, yang dirinya merasa itu hanyalah kecelakaan, karena pada saat itu Laura mencoba untuk membunuhinya. Randy over here. Madam, we could talk about it. Randy tetap membujuk Jas untuk bergabung dengan kelompoknya, dan sepakat untuk mengakhiri permasalahan ini. Sadar jika Jas tak bisa melawan mereka dengan keadaan saat ini, ia pun memilih untuk lari dari kejaran mereka secepatnya. What the fuck are you doing? Karena Randy tak bisa menemukan Jas, mereka pun memutuskan untuk menunggu Jas di kabinnya itu, tanpa perlu capek-capek mengejarnya. Sayangnya, Randy dan anak buahnya telah mengempesi roda mobilnya, sehingga ia pun terpaksa harus kembali ke kabinnya dengan berjalan kaki. Randy dan kelompoknya yang telah tiba di kabinnya, jasad Ken dan Laura lebih dulu disembunyikan oleh Jas, sehingga Randy menyuruh mereka untuk mencari jasadnya di sekitar kabin. Beberapa saat kemudian, Jas telah tiba di kabinnya, dan melihat mereka sedang sibuk mencari jasad adiknya. Tanpa merasa takut, Hey! Jas langsung menodongkan pistolnya pada mereka semua, dan menyuruh mereka semua untuk pergi dari sini. Randy mencoba menenangkannya, bahwa mereka berdua bisa membicarakan permasalahan ini dengan baik-baik, tanpa harus melakukan pertumpahan darah lagi, dan Jas tentunya tak percaya dengan perkataannya itu. Sayangnya Randy berhasil melumpuhkannya, dan kini mereka mengikat Jas di kabinnya sendiri. Jas pun mencoba memaksa membuka ikatan di tangannya, dan ia pun menemukan pisau kecil di laci, yang akhirnya ia pun berhasil melepaskan ikatannya. Kemudian ia mendengar seseorang yang mendekati kamarnya, dan ia pun berpura-pura untuk tidur. Anak buah Randy yang bernama Tom, datang kemari untuk meluapkan rasa terpesonanya itu pada Jas yang menurutnya sangat cantik, sehingga ia pun langsung melampiaskannya, dengan merasakan serabi lempitnya itu. Tetapi Tom tak menyadari, bahwa Jas masih menggenggam pisau kecil di tangannya.
Kawannya yang mendengarnya pun awalnya mengira Tom sedang asyik bercocok tanam dengan Jas, tetapi di saat itu juga, pertarungannya itu berlangsung dengan sengit, tetapi Jas yang memang memiliki sisi brutal, ia pun berhasil menumbangkannya. Bahkan sekalipun dia terkena tembakan, ia masih tetap bisa bertahan untuk melawannya. Apa yang Jas lakukan, semua ini memang demi Laura adiknya, dan semua ini menjadi sumpah baginya, untuk menghabisi siapapun yang berani mengganggu keluarganya, dan Jas tetap akan terus melawannya tanpa ampun sedikit pun. Di sisi lain, Randy pun tiba di kabin itu, bersama dengan kawannya bernama Jason dan anak buahnya, yang ternyata alasan Randy berbuat buruk pada Jas dan Laura, bermaksud akan menjual mereka padanya untuk diambil suku cadangnya. Do you want to have a look on that? You know, I won't worry about that nose. Langsung saja, Randy mengantarkan Jason ke kamarnya, tetapi sesampainya di kamarnya, ia tak menemukan siapapun di sana, dan Jason hanya menemukan LPG yang bocor di dalam lemari, dan seketika itu juga, Jas langsung mengunci mereka dari luar. Suara gaduh dari mereka terdengar oleh anak buah Jason dari luar, dan mereka pun mencoba untuk memeriksanya. Guys! Sementara Jason mencoba untuk memaksa membobol pintu itu dengan sekuat tenaga, yang makin lama membuat Randy pun pingsan karena gas LPG yang terus menyembur. Jas sendiri masih terus bertarung mati-matian tanpa ampun, dan Jas pun tetap berhasil memenangkannya. Jas pun menarik nafas sejenak, setelah melakukan pertarungan tanpa henti. Namun Jason dari belakang langsung menyetrumnya hingga tak berdaya. Very bad. Kemudian Jason pun memperlakukan Jas seperti dogi. Jason tanpa belas kasihan, menyuruh Jas untuk tak berani melawannya lagi, karena apapun yang Jas lakukan tak akan membuatnya selamat dari rencananya ini. Lalu Jason memaksa Jas untuk menuju ke mobilnya, namun Jas tak menyerah begitu saja, sehingga ia dengan sekuat tenaga berhasil melepaskan rantainya, lalu Jas mengajaknya untuk duel dengannya. Di saat itu, Randy telah terbangun dari pingsannya, tetapi ia tak sengaja menembak Jason hingga tumbang, dan Jas pun memanfaatkannya untuk kabur dari sini. Randy dengan emosi memaki-maki Jas yang benar-benar sulit dilumpuhkan, dan Jas sendiri yang telah berada di mobilnya, langsung menabrakkannya pada Randy. Dan keadaan kini berbanding balik, tetapi Randy tak menyerah begitu saja, dan ia pun mencoba melawan balik. Sayangnya, Jas yang memang sudah kelelahan, berhasil dibuat tak berdaya oleh Randy. Namun tanpa rasa ampun, Randy pun langsung mencoba mengeksekusi Jas secara perlahan-lahan. Di sini Jas pun teringat dengan Laura, yang telah memberinya kalung runcing miliknya tadi, dan seketika itu juga, ia pun langsung mengambilnya untuk melawannya balik. Dengan modal kalung milik Laura, Jas pun berhasil membunuh Randy. Kemudian Jas langsung menyiram Randy dengan bensin, dan kemudian membakarnya seketika itu juga. Pagi pun tiba dengan suasana yang cerah,
Jas pun duduk beristirahat di depan teras kabinnya, bersama dengan jasad Laura di sampingnya, sembari memandangi kalung pemberian Laura yang sungguh sangat berarti padanya, dan akan selalu ia kenang seterusnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Woman's Corner. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.